Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salih-salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Salih-salihah, hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Dewi dalam video Bom Mata, bongkar materi bersama Ustadzah. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai dongeng. Tema 2, subtema 1, kelas 3. Setelah kalian nanti belajar, Ustadzah harapkan solih-solihah mampu menguraikan pesan dalam dongeng, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, solih-solihah Ustadzah harapkan mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam dongeng. Nah, solih-solihah Ustadzah mau tanya nih, siapa yang suka dibacakan dongeng atau cerita oleh ayah dan bunda? Nah, dongeng itu apa sih? Apa ya dongeng itu? Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi dan bersifat fiksi. Tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Perintah membaca juga ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah kejelasan ucapan. Yang kedua, intonasi, yaitu panjang pendeknya nada. Yang ketiga, ekspresi, yaitu mimik wajah. Yang keempat, tanda baca. Tanda baca yang biasa kita temui ada dua, titik dan juga koma. Titik artinya berhenti membaca, koma artinya berhenti membaca sejenak dan dilanjutkan kembali. Yang terakhir yaitu suara. Ketika membaca dongeng atau cerita, maka suara kita harus lantang. Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan ketika membaca dongeng, yaitu disebut dengan unsur intrinsik dongeng. Terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, karakter, sudut pandang, majas atau gaya bahasa, dan terakhir adalah amanat atau pesan moral. Mari kita bahas satu persatu. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng yaitu persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu latar, adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita atau dongeng. Contohnya, latar waktu terdiri dari sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Latar tempat contohnya di pasar, di sekolah, dan lain-lain. Latar suasana contohnya menakutkan, membahagiakan, mencekam, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alur. Apa itu alur? Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat yaitu tokoh, adalah para perilaku dalam sebuah dongeng.
bisa hewan, manusia, atau tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima yaitu karakter. Artinya mental tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita atau dongeng. Yang ketujuh yaitu majas atau gaya bahasa. Adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita atau dongeng. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Contoh dongeng di Indonesia. Yang pertama, Malin Kundang, yaitu sebuah dongeng yang menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Yang kedua, Jaka Tarub. Yang ketiga, Batu Menangis. Yang keempat, Bawang Merah dan Bawang Putih. Soli-solihah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Awali dan akhiri setiap kegiatanmu dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat.